Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang bocah anak sopir ojek online di Bantul, Yogyakarta tewas usai menyantap sate dan lontong saat berbuka puasa. Makanan diduga beracun, paket kiriman wanita misterius yang dibawa pulang ayah korban karena penerima paket tidak ada di rumah. Saya, Brigita Verlina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran goda-goda mengingati musuh okupan 365%. Pemirsa, bermain petasan bisa membawa petaka dan memakan korban. Diduga tersambar dari percikan api petasan yang dimainkan anak-anak. Gudang karet yang berada di pemukiman padat penduduk di Cimahi, Jawa Barat terbakar. Warga panik khawatir rumah mereka ikut terbakar. Kobaran api menghanguskan gudang karet yang berada di pemukiman padat penduduk di Jalan Siti Amanah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar serta kencangnya angin membuat api cepat melahap seluruh gudang. 5 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Khawatir rumah mereka tersambar api, warga ikut membantu memadamkan api. Ironis, kebakaran disebabkan percikan api dari petasan yang dimainkan oleh anak-anak. Itu kayak ada anak-anak yang main petasan mercon. Nah, itu ke arahnya ke sini. Ke genteng, awalnya gitu. Jadi diduga dari petasan itu? Ya. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari kejadian ini, diingatkan agar tidak bermain petasan karena bisa membawa petaka dan memakan korban. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Tawuran 2 kelompok warga terjadi di Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku saling serang menggunakan batu dan petasan. Ironis, lemparan petasan pelaku mengenai toko perlengkapan bayi hingga terbakar. Dua kelompok warga Kota Bambu Utara dan Jatipulo terlibat aksi tawuran di Jalan Kota Bambu Utara 1, Palmerah, Jakarta Barat pada dini hari. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu, kayu, serta senjata tajam. Petugas gabungan dari kepolisian dan TNI yang cepat datang ke lokasi langsung berupaya membubarkan aksi tawuran. Petugas menyisir lokasi mencari pelaku provokator tawuran. Akibat tawuran, salah satu rumah warga yang dijadikan tempat usaha sempat terbakar terkena letusan petasan. Warga mengaku resah dengan aksi tawuran antar warga yang kerap terjadi di lokasi ini. Oh, gara-gara itu ada peletusan, kembang api yang peletusan. Penyerangan sampai ada 6 kali peletusan itu. Itu siapa yang lempar, Ci? Dari sana. Saat tawuran? Dari Gamawar situ, anak-anak situ. Ini gimana, Ci? Tokonya kebakar? Kebakar langsung, anaknya sampai di atas semua, Pak. Sampai ngelangkah itu ke sebelah makanya. Guna mencegah aksi tawuran susulan, pintu gerbang besi yang merupakan perbatasan antar kedua kampung langsung ditutup petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Aksi begal sadis di pemukiman di Cibubur, Jakarta Timur terekam CCTV. Korban terluka parah terkena sabetan senjata tajam pelaku saat berusaha mempertahankan handphonenya. Korban dibegal saat sedang ngobrol dengan tetangga di depan rumahnya. Warga dikejutkan dengan aksi begal sadis yang terjadi di Jalan SMA 99 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Korban terluka parah, terkena sabetan senjata tajam saat berupaya mempertahankan handphonenya. Polisi yang mendapat laporan melakukan olah TKP dan menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya barang milik pelaku yang tertinggal. Dari keterangan warga, peristiwa terjadi sangat cepat hingga menemukan korban Ahmad Fauji, 32 tahun, terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Korban dibegal saat berbincang dengan tetangganya di depan rumah. Dari Kasat Reskrim sudah menurunkan tim untuk memeriksa saksi-saksi dan mengidentifikasi ciri-ciri korban. Berikut kendaraan yang digunakan.
Kedua pelaku diketahui berhasil kabur dari kejaran warga. Petugas masih menyelidiki kasus ini untuk bisa memburu pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang pria pegawai negeri sipil disiram air keras oleh 3 orang tak dikenal di depan rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Anak korban yang berusaha mengejar pelaku dianiaya dengan senjata tajam. Aminuddin mengalami luka bakar di wajah dan nyaris di sekujur tubuh setelah disiram air keras oleh 3 orang tak dikenal di depan rumahnya sendiri di Jalan Padat Karya, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Penyerangan terjadi tengah malam. Para pelaku mendatangi rumah mencari Aminuddin, pura-pura menanyakan tempat penjualan batu bata. Saat itulah pelaku menyiram cairan keras ke wajah dan tubuh pria 49 tahun ini, bahkan nyaris mengenai matanya. Kakak saya yang ini yang meladenin dia tuh, tapi dia mau ketemu sama ayah Nian. Baru ayah keluar, dia nanya modus nanya di mana tempat jualan ini. Ayah tunjuki, pas ayah tutup pagar, mungkin disiramnya sama cukup parah itu. Ayah langsung teriak, kakak langsung keluar. Anak laki-laki korban berusaha mengejar pelaku yang kabur, tetapi malah terkena tusukan senjata tajam di pinggang. Aminuddin selama ini bekerja sebagai pegawai ASN mengaku tidak mengenal ketiga pelaku. Pagar. Kenal nggak kita dengan dia? Tidak kenal aku. Jadi yang ini sikoknya siapa yang kenal juga? Kalau anak aku nih ngejar uang itu, aku disiram itu, aku nih ngejar kewanasan kan, anak aku ngejar uang itu, bergulat lah dengan uang itu, jadi kena 70. Aminuddin dan anak laki-lakinya kini dirawat di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Polisi masih memeriksa sepeda motor pelaku yang tertinggal serta menyelidiki motif pelaku yang diduga karena dendam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus dan David melaporkan. Lantaran sakit hati sering dibuli, seorang pelatih pusat kebugaran di Surabaya, Jawa Timur menikam salah satu anggota tempat kebugaran hingga tewas. Pelaku menikam korban beberapa kali hingga senjata tajamnya bengkok. Video amatir merekam pelaku penikaman yang dilakukan seorang pelatih di pusat kebugaran area Clubhouse di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku Aren diamankan di lokasi kejadian usai menikam korban Freddy Chandra 46 tahun sebanyak 7 kali hingga pisau yang digunakan bengkok. Korban yang merupakan anggota dari pusat kebugaran tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Dari pemeriksaan pelaku mengaku menikam korban karena sakit hati dan emosi. Ia kerap dibully dan pernah diancam oleh korban. Pak Eren itu tadi dibilang yaitu, kamu cuma cari makan di sini, ya kan? Jangan macam-macam, nanti keluargamu saya habisi. Itu yang memancing emosi dari. Ya. Untuk pelaku sendiri, apa sudah diamankan? Pelaku sudah diamankan. Untuk motifnya? Motifnya ya merasa jengkel, mangkel, sering dibully gitu aja. Jadi penilaian masih dalam pemeriksaan polisi benar? Ya masih dalam pemeriksaan polisi. Jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Sementara pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. 2 kurir narkoba di Surabaya, Jawa Timur nekat bersembunyi di atap rumah saat digerebek polisi. Dari tangan pelaku disita 12 paket sabu seberat 1 kg. Saat beraksi, pelaku menggunakan modus ranjau atau menempelkan narkoba di lokasi yang ditentukan. Berupaya kabur dengan bersembunyi di atap rumah, 2 pelaku kurir narkoba dibekuk Satres Narkoba Polrestabes Surabaya. Keduanya ditemukan petugas di plafon rumah di kawasan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Dari lokasi disita 12 paket besar sabu yang beratnya lebih dari 1 kg. Dari pemeriksaan, IM 38 tahun dan RH 19 tahun merupakan kaki tangan dari jaringan bandar di kawasan Pamekasan, Madura. Keduanya bertugas sebagai pengantar barang dengan upah 2 juta rupiah.
Kedua pelaku mengaku telah 10 kali berhasil mengambil barang dengan modus ranjau atau menempel narkoba di lokasi yang telah ditentukan. BB yang disita 1 kilo lebih. Nah, barang kebetulan barang yang didapatkan di ranjau dan baru diambil dari ranjauan itu pada saat kita melakukan penggerbekan, tersangka lagi memisah-misahkan barang tersebut. Ini jaringan mana, Dan? Jaringan Pamekasan. Kini keduanya ditahan di Mapolrestabes Surabaya guna pengembangan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Seorang pengemudi ojek online di Bekasi dianiaya oleh 2 pria pengendara mobil lantaran diduga motornya yang membawa sepeda menyenggol mobil pelaku. Penganiayaan terekam video amatir dan viral di media sosial. Seorang pengemudi ojek online dianiaya di Jalan Raya Industri Pasir Gembong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi terekam video amatir dari warga. 2 orang pria pelaku terlihat mendatangi korban langsung menganiayanya meski korban telah meminta maaf. Diduga penganiayaan terjadi lantaran motor korban yang sedang membawa sepeda menyenggol mobil pelaku. Usai menganiaya, kedua pelaku langsung pergi dengan mengendarai mobilnya. Tahu-tahu ojol minggir itu dia langsung dipukulin sama 2 orang itu, bapak 2 orang itu. Saya nggak tahu kejadian persisnya seperti apa sih. Iya, udah minta maaf, masih aja dikepuk itu, dipukul kepalanya begitu. Polisi masih menunggu laporan dari pengemudi ojek online yang menjadi korban penganiayaan untuk ditindaklanjuti. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, jangan biarkan anak bermain handphone di luar rumah. Seorang bocah di Depok, Jawa Barat menjadi korban jambret handphone saat ngabuburit bermain bersama teman-temannya. Aksi jambret terekam CCTV. Bocah ini kebingungan setelah handphonenya dijambret saat ia bermain dengan teman-temannya di depan pos keamanan RW Jalan Sampit 3 Depok Timur, Jawa Barat. Awalnya satu pelaku turun dari boncengan motor dan menghampiri korban yang sedang bermain handphone. Usai menjambret, pelaku kabur bersama rekannya menggunakan motor. Dari rekaman CCTV, diketahui 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor sempat berpura-pura mencuci tangan di masjid dekat lokasi penjambretan sambil memantau situasi. Lihat di CCTV-nya, emang dia 2 kali lewat tuh ke situ dulu. Ngelihat posisi keadaannya kayak gimana kemarin itu. Nah terus dia karena rame dia balik lagi, muter lagi ke sono, balik lagi. Karena dilihat sepi banget, dia sono numpang cuci tangan di musola tuh. Nah pas cuci di musola langsung dia. Warga berharap polisi bisa menangkap pelaku jambret ini. Dari kejadian ini diingatkan agar orang tua tidak membiarkan anaknya bermain handphone di luar rumah karena menjadi incaran pelaku kejahatan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Bocah anak sopir ojek online di Bantul, Yogyakarta tewas usai menyantap sate saat buka puasa. Makanan beracun paket kiriman wanita misterius dibawa pulang ayah korban karena penerima paket tidak ada di rumah. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.